Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki awal bulan Sya'ban, ada baiknya kita mengetahui beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 16 peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penting untuk kita ketahui. Peristiwa pertama adalah dipindahkannya kembali kiblat umat muslimin dari Baitul Maqdis kembali menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram di Makkah. 17 bulan awal pada masa hijrah di Madinah, kaum muslimin melakukan sholat dengan menghadap ke kiblat, yaitu ke Baitul Maqdis yang saat itu merupakan kiblat orang Yahudi. Hal ini menjadi bahan olok-olokan kaum Yahudi terhadap kaum muslimin. Melihat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa agar Allah memindahkan kembali kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram Makkah. Setelah beberapa lama, maka pada pertengahan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Allah mengabulkan doa Nabi. Maka turunlah ayat yang memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram, sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Peristiwa penting kedua yaitu diturunkannya ayat yang mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Namun ada pendapat lain yang lebih kuat mengatakan bahwa ayat tentang diwajibkan puasa Ramadan diturunkan pada bulan Ramadan. Peristiwa penting keempat yaitu diserahkannya catatan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal manusia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku ingin saat amalku diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa. Peristiwa kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidatuna Hafsah binti Umar setelah menjadi janda karena suaminya Hunais bin Hadafah meninggal dunia syahid dalam perang Badar. Peristiwa keenam, kelahiran Sayyidina Abdullah ibnu Zubair. Kelahiran Sayyidina Abdullah bin Zubair terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ini merupakan kelahiran pertama kaum muhajirin setelah hijrah. Hal ini menjadi peristiwa istimewa bagi kaum muslimin karena orang-orang Yahudi mengatakan mereka sudah menyihir kaum muslimin supaya tidak bisa memiliki anak. Peristiwa ketujuh yaitu kelahiran Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada tanggal 5 Sya'ban tahun keempat Hijriah. Peristiwa ke-8 yaitu perang Muraisi dengan Bani Al-Mustalik. Perang dengan Bani Al-Mustalik dikenal juga dengan nama perang Muraisi karena terjadi di sekitaran tempat pengambilan air minum. Terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar pemimpin mereka Al-Harith bin Abu Dirar mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka. Peristiwa ke-9, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah adalah anak Al-Harith bin Abu Dirar, pemimpin Bani Al-Mustalik, dan menjadi salah satu tawanan dalam perang antara kaum muslimin dan Bani Al-Mustalik. Nama aslinya adalah Murrah. Setelah menikah dengan Nabi, namanya diganti dengan
Juwairiyah. Peristiwa ke-10, pengiriman delegasi Abdurrahman bin Auf ke Daumatul Jandal. Pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus delegasi yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf ke Daumatul Jandal dengan misi dakwah. Mereka diterima dengan baik. Abdurrahman bin Auf dan pengikutnya tinggal selama 3 hari di Daumatul Jandal, mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Peristiwa ke-11 yaitu pengiriman pasukan Ali bin Abi Thalib ke Bani Sa'ad bin Bakr. Pada bulan Saban tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita bahwa Bani Sa'ad akan membantu kaum Yahudi memerangi kaum Muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan berjumlah 200 orang yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ke Bani Sa'ad, dan mereka berhasil memenangkan peperangan tersebut. Peristiwa berikut, pengiriman pasukan Umar bin Khattab ke Turabah. Pada bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah, Nabi mengutus Sayyidina Umar bin Khattab bersama 30 orang ke Turabah untuk menghadapi kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin melarikan diri. Peristiwa ke-13 yaitu pengiriman pasukan Bashir bin Sa'ad al-Ansori ke Fadak pada tahun ke-7 Hijriah. Peristiwa ke-14 yaitu pengiriman pasukan Abu Bakar As-Siddiq ke Najd tahun ke-7 Hijriah. Peristiwa ke-15 yaitu pengiriman pasukan Abu Qatadah ke Hadirah pada tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa ke-16 yaitu wafatnya Sayyidah Ummu Kulsum, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga istri Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban pada zaman Rasulullah Sallallahu